Mohon ini juga sudah melanggar ITE itu jelas. Nah, tolong ini diselesaikan juga, Pak. Karena lamanya situs itu berada di jagat digital, berapa usianya dia, itu menentukan omsetnya. Kalau Kominfo memberi ruang dia hidup seminggu, itu mungkin sudah miliar, ratusan miliar, mungkin juga triliun, Pak. Omset perjudian online, omset pornografi online, dan kejahatan-kejahatan online yang lain. Saya hanya bisa mengejar Pak Menteri. Pak Menteri mungkin bisa mengejar anak buahnya. Nah, silahkan anak buahnya yang bertanggung jawab. Kasih target, Pak. Model Pak Jokowi itu kan gitu kan. Saya kasih target, kalau nggak kena target, mundur. Gimana caranya gitu kan. Pak Jokowinya nggak perlu ahli soal teknisnya, tapi targetnya diberikan. Saya salut dengan pemerintah Turki. Terlepas dari produknya BIP itu apakah lebih kredibel dibanding WhatsApp atau tidak, tapi pemerintah Turki berani dengan tegas mengatakan, ayo migrasi dari WhatsApp ke BIP. Dalam waktu dekat jutaan pengguna WhatsApp migrasi. Itu saya salut pada pemerintahnya. Nah, saya membayangkan kalau Pak Menkominfo bisa melakukan begitu, Pak Menteri bisa jadi pahlawan nasional nih, Pak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Menyoroti beberapa hal yang barangkali perlu untuk mendapat perhatian dari Pak Menteri dan jajarannya. Saya mengapresiasi atas presentasi yang cukup komplit ini. Namun demikian, ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Yang pertama soal infrastruktur digital. Tadi sudah dijelaskan tentang apa yang sudah dikerjakan dan rencananya. Nah, saya hanya menggarisbawahi bahwa di luar daerah 3T, di Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk DIY dan Jawa Timur, itu masih banyak juga daerah blank spot, Pak. Kemarin waktu Komisi 1 kunjungan ke Malang nih, di daerahnya anak buahnya Pak Menteri nih, Mas Dewa, kita diajak ke tempat wisata yang di situ nggak ada sinyalnya, Pak. Ya kalau Jawa susah ya, saya mohon DIY deh, karena ini juga daerah wisata. Masih ada kecamatan yang salah satu kecamatan terbesar di Gunung Kidul itu, nggak ada, di ibu kota kecamatannya nggak ada sinyal, Pak. Jadi betul-betul blank spot di situ. Nah, mohon ini sekali lagi ini bisa diprioritaskan. Yang kedua soal pemanfaatan infrastruktur, ini juga tadi sudah dipaparkan, ada rencana-rencana, tetapi kelihatannya prosentasenya masih sedikit. Baru di bagian barat yang sudah agak lumayan prosentasenya. Nah, mohon ini juga bisa dibuat perencanaan yang baik, jangan sampai terlalu idle, terlalu lama, karena sebagaimana jalan tol itu, kalau bangun tol, bangun pelabuhan, bangun infrastruktur digital, non digital, ini kalau nggak dimanfaatkan ya mangkrak, lama-lama termakan usia dan kita akan rugi, argo jalan terus. Kemudian soal hoax tadi, kami apresiasi Kominfo ini cukup, ya memang andalannya Kominfo ya untuk memerangi hoax. Hanya kami berharap ini diskusi sejak periode yang lalu juga soal hoax ini. Di dalam Undang-Undang ITE pasal 42 itu kita mendorong, bukan hanya kita ini bersifat pasif mencegah kalau ada hoax di take down, tapi kita lebih proaktif. Bagaimana agar internet kita itu punya tata kelola yang konstruktif dan positif, Pak. Nah, di dalam pasal 42E itu diamanahkan
sebetulnya dulu waktu kita diskusi bahas undang-undang ITE itu, pemerintah buat PP, peraturan pemerintah tentang tata kelola internet, Pak. Karena internet provider maupun para penyelenggara media sosial itu, mereka bisa kok diberikan aturan. Daripada Kominfo mencermati hoax satu persatu, lebih baik WhatsApp, Facebook, apalah namanya itu, bebani mereka supaya men-take down hoax, membuat fitur yang kalau ada hoax itu langsung ketahuan, di blur, nggak bisa dibuka atau apa. Sekarang saja misalnya di Instagram ketika ada konten yang sensitif kan tidak langsung tidak kelihatan, there is a sensitive content dan seterusnya kan. Nah, saya kira kalau kita membuat peraturan mengharuskan mereka itu untuk secara otomatis men-take down hoax berdasarkan AI yang mereka bisa kembangkan, itu akan jauh mempermudah, Pak. Karena pasti kita akan ketinggalan kereta kalau kita akan mengejar penjahat jauh lebih cerdik, lebih lebih pintar. Nah, saya kira kalau kita bisa lebih konstruktif begitu, mudah-mudahan iklim digital kita juga lebih konstruktif, Pak. Sehingga para pejabat tidak harus bilang hoax. Hoax itu menurut saya itu sampah digital yang akan hilang sendirinya. Yang mudah menyebarkan hoax dan terkena hoax itu adalah generasi kolonial, Pak. Kalau generasi milenial mah nggak peduli dengan info-info sampah begitu, karena mereka hidupnya sudah di dunia digital. Nah, jangan sampai energi terbesar kita justru kita taruh di situ. Saya berkali-kali mengatakan, kriminal digital ini luar biasa besarnya. Hoax itu hanya 1%. Walaupun itu besar sekali. Jangan sampai ini menjadi jargon politik. Semua hoax. Yang mengkritik pemerintah itu hoax gitu. Kan jadi bahaya dalam kehidupan demokrasi kita, Pak. Nah, sementara urusan penipuan online, penyalahgunaan data online, pencurian data online, itu omsetnya sekarang sudah naik terus-menerus. Nah, saya berharap urusan-urusan yang kita ini, kalau kita segera bisa tata itu urusan tata kelola konten, Kominfo dan pemerintah bisa move on ke next step, yaitu memerangi kriminal bersama dengan Polri atau dengan penegak hukum yang lain. Beberapa kali laporan soal penipuan online itu nggak terfollow up dengan baik, Pak. Saya pernah kena, bukan saya sendiri, tapi ada teman dekat sudah ketahuan penipuan dengan jumlah yang cukup lumayan banyak. Kita lacak itu, yang menipu itu nomornya dengan rekeningnya sudah ketahuan, itu KTP-nya di sana, nomor rekeningnya sekian, banknya diminta untuk bekukan itu rekening penipu, kita laporkan kepada petugas hukum. No respon, Pak, sampai sekarang, Pak. Dicatat iya, yang nyatat ngetik nunak-nunuk pakai 11 jari itu. Saya bagaimana mengejar maling digital dengan cara analog? Nggak akan kena. Dan ujung-ujungnya laporan nggak di follow up karena dianggap nilainya terlalu kecil, cuman 25 juta. Tapi saya bilang ini 25 juta, kalau bisa menipu 1.000 orang, ini 25 miliar loh. Dan rekening setelah kita lacak ke rekening itu, langsung dipindah-pindah dengan sangat cepat sekali. Jadi kejahatan digital yang ingin saya katakan adalah, ini kuantitas dan kualitasnya itu makin beragam dan makin mengkhawatirkan. Jadi jangan kita berhenti pada urusan menghoax, ya. Tapi ayo kita move on. Bangsa ini perlu dilindungi, rakyat kita ini perlu dilindungi. Nah, termasuk misalnya soal perjudian online lah, pornografi lah. Mohon ini juga sudah melanggar ITE itu jelas. Nah, tolong ini diselesaikan juga, Pak. Berapa situs prostitusi online, perjudian online, pornografi online itu yang diselesaikan oleh Kominfo. Saya minta berapa sih usia lamanya
web atau usia digital dari situs-situs itu kan belum ada jawaban, Pak. Karena lamanya situs itu berada di jagat digital, berapa usianya dia, itu menentukan omsetnya. Kalau Kominfo memberi ruang dia hidup seminggu, itu mungkin sudah miliar, ratusan miliar, mungkin juga triliun, Pak. Omset perjudian online, omset pornografi online, dan kejahatan-kejahatan online yang lain. Nah, mohon ini jadi perhatian Pak Menteri supaya ini serius. Nah, saya hanya bisa mengejar Pak Menteri. Pak Menteri mungkin bisa mengejar anak buahnya. Nah, silahkan anak buahnya yang bertanggung jawab, kasih target Pak, model Pak Jokowi itu kan gitu kan, saya kasih target, kalau nggak kena target, mundur, gimana caranya gitu kan. Pak Jokowinya nggak perlu ahli soal teknisnya, tapi targetnya diberikan. Nah, mohon Pak Menteri juga ini kami akan terus menyuarakan ini, bagaimana keseriusan Kominfo untuk menegakkan undang-undang ITE yang ada, pasal 27, 28, 29, 30, terkait dengan segala hal yang dilarang di dunia nyata, yang eksis di dunia digital ini, supaya betul-betul jagat digital kita ini menjadi jagat yang positif, yang berbudaya, ya, sehingga ketika kita masuk ke industri 4.0 dengan roadmap yang Pak Menteri sudah jabarkan itu, yang negatif-negatif itu, sampah-sampahnya itu mulai bersih gitu loh. Jangan sampai kita mau masuk ke jagat digital yang hebat, tapi sampah digitalnya ada di mana-mana. Ini akan menggerogoti bangsa kita. Nah, ini mohon jadi perhatian yang berikutnya soal kriminal di dunia digital ini. Karena sekali lagi ini kan garda terdepannya kan Kominfo, Pak. Nah, juga soal bukan hanya sampah digitalnya, dari sisi konten, Pak. Sampah digital dari sisi teknologi ini juga mohon perhatiannya, Pak. Dulu kira-kira sekian tahun yang lalu banyak alat sadap yang dibeli. Misalnya itu kan sampah juga, karena setelah sekian tahun ketinggalan. Itu sekarang ada di mana dan siapa yang mengendalikan, Pak? Masih di bawah Kominfo atau sudah di mana sekarang dan siapa yang mengendalikan, Pak? Apakah masih dioperasikan atau enggak dioperasikan lagi? Nah, mohon kita diberikan pencerahan, ini peraturan dan pengaturannya bagaimana? Karena di dalam Undang-Undang ITE itu kita mengatur soal penyadapan satu pasal, tapi diamanahkan untuk membuat undang-undang soal penyadapan. Nah, sampai hari ini belum terjadi. Nah, mohon sampah yang teknologi digital, bukan kontennya, ini juga kita diberikan laporan. Kemudian yang berikutnya soal roadmap digital yang tadi sudah dipaparkan 2020-2024, itu kita apresiasi Pak Menteri sudah mendorong adanya roadmap digital. Kita berharap mudah-mudahan segera selesai. Namun saya belum mendapatkan gambaran, Pak, dari yang tadi dipaparkan itu, karena baru judul-judulnya. Belum mendapat gambaran soal kedaulatan digital kita, Pak. Digital sovereignty kita. Kan sekarang ini kita bukan hanya bicara soal darat, laut, dan udara, tapi juga cyber digital. Nah, bagaimana soal kemandirian digital? Roadmap-nya seperti apa, Pak? Karena kami berharap Pak Menteri di dalam roadmap itu masuk tentang rencana-rencana yang mengutamakan produk-produk anak negeri, supaya bangsa kita ini betul-betul mulai mandiri. Misalnya sekarang ada, ketika orang bicara COVID, sekarang ada Genos, itu alat pendeteksi COVID
dari teknologi digital yang dikembangkan. Dia mengendus gas buang dari pasien COVID yang ternyata dia mengeluarkan zat kimia tertentu. Ya, dia memang bukan pengganti PCR, dia bukan pendiagnosa COVID, tetapi dia pendeteksi keberadaan COVID di dalam tubuh manusianya. Nah, ini kan punya anak negeri dan ada keperbiaan beberapa pihak di situ. Saya bersyukur dan sangat gembira dengan itu. Nah, saya berharap sekarang dengan adanya misalnya WhatsApp membuat satu peraturan yang baru yang meresahkan penggunanya. Bagi orang yang ahli mungkin itu tidak terlalu resah ya, tapi bagi masyarakat umum itu cukup resah. Tapi yang saya ingin tangkap sebetulnya bukan soal resah dan tidaknya soal WhatsApp itu. Ini momentum, Pak. Momentum ketika masyarakat itu sudah mulai resah dengan hal yang mapan akan teknologi yang digunakan, teknologi impor itu. Kenapa tidak kita dorong produk dalam negeri, Pak? Banyak pengembang anak-anak negeri kita ini yang punya kemampuan intelektual cukup, nah namun mereka tidak punya kemampuan, mungkin kemampuan finansial, mungkin juga kemampuan influential, yang punya power untuk mempengaruhi itu adalah negara, pemerintah. Saya salut dengan pemerintah Turki. Terlepas dari produknya BIP itu apakah lebih kredibel dibanding WhatsApp atau tidak, tapi pemerintah Turki berani dengan tegas mengatakan, ayo migrasi dari WhatsApp ke BIP. Dalam waktu dekat jutaan pengguna WhatsApp migrasi. Itu saya salut pada pemerintahnya. Nah, saya membayangkan kalau Pak Menkominfo bisa melakukan begitu, Pak Menteri bisa jadi pahlawan nasional nih, Pak. Loh, kita bicara NKRI harga mati toh, ya kan begini implementasinya. Kita bicara semangat NKRI harga mati, tapi pasar digital kita diambil orang luar, kita kasihkan dengan silahkan diambil. Ini kedaulatan digital tidak kalah dengan kedaulatan teritori darat, laut, dan udara kita, Pak. Nah, ini saya berharap betul ini momentum yang sangat bagus yang perlu kita manfaatkan. Yang juga tidak kalah pentingnya itu soal 5G, Pak. 5G ini kan sekarang sudah ada pertarungan geopolitik. 5G itu menjadi pertarungan baru, bukan hanya soal teknologi, soal senjata militer dan yang ekonomi, tetapi 5G sudah menjadi perang baru. Nah, saya ini sejak periode lalu kita tarik ulur. Saya tahu tekanan dunia internasional sangat besar. Nah, tanpa bermaksud saya membandingkan, periode lalu kita di sini diskusi soal bagaimana pemerintah itu berusaha menghindari untuk terlibat di dalam perang 5G ini. Nah, saya mendengar tiba-tiba kemarin pemerintah RI hari ini mendorong kita masuk 5G. Kemudian setelah dilelang dibatalkan. Setahu saya, Pak, pelaku pasar dalam negeri untuk 5G ini belum cukup siap untuk masuk ke situ. Pasarnya memang besar, tapi dari data-data yang saya kumpulkan, 80% pasar kita itu akan diambil oleh luar negeri, Pak, pasar 5G. Jadi kita hanya akan menjadi konsumen lagi. Sementara yang jelas, pasar 5G ini akan mematikan fixed line yang terkait dengan fixed digital market, Pak. Telkom akan mati, Pak. IndiHome akan mati, Pak. Nah, apakah itu renstra kita mematikan produk nasional kita sambil memberi ruang yang besar kepada pelaku-pelaku internasional mengacak-acak pasar digital kita, sementara kita tidak siap?
Nah, apakah kita punya planning untuk kemandirian 5G kita, Pak? Saya khawatir betul ini nanti, saya nggak tahu apakah memang plannya dari Kemenkominfo begitu, ingin mematikan pasar digital kita. Telkom itu kan milik nasional kita, Pak. Tapi fix line untuk wifi macam-macam nanti akan habis dengan 5G. Nah, sementara sekali lagi belum banyak. Orang pelaku-pelaku 4G saja sampai sekarang masih belum BEP, ketika didorong untuk bersaing dengan internasional untuk masuk ke 5G, pasti mereka akan kelabakan, Pak, bagaimana memonetize-nya, Pak. Nah, mohon ini ada paparan yang cukup rinci tentang bagaimana grand design 5G kita, Pak. Saya berharap supaya kita ini tidak mudah memberi ruang. Mungkin ada orang yang dengan gegabah membuat MOU, mendatangkan kerjasama, tapi kita harus berani untuk mengatakan tidak kalau itu tidak menguntungkan rakyat Indonesia, Pak. Karena begitu kita masuk ke situ, habislah kita ini. Karena memang belum siap kita. Sekarang saja yang 4G termehek-mehek kok. Pemanfaatan infrastruktur kita aja masih di bawah 50% secara rata-rata nasional. Nah, tiba-tiba kita memasukkan sebuah raksasa baru yang akan mencaplok seluruh pasar digital kita, Pak. Nah, ini persoalan yang menurut saya serius, tapi kita tidak pernah diskusikan di sini, di ruang publik ini. Tahu-tahu pemerintah membuat lelang 5G, tahu-tahu dibatalkan sendiri. Ini ada apa sebetulnya? Nah, mohon ini bisa ditanggapi dari Pak Menteri, dan terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Sukamta, sangat luar biasa.